Pada proyek kali ini, kami memilih perusahaan jasa yaitu Polmed Press, yang dimana adalah eskalasi UPT penerbitan menjadi UPT penerbitan dan percetakan atau Polmed Press. Sejak 2020, telah menjadi ikon perkembangan modernisasi produk, akademi, dan kemajuan ilmu pengetahuan lingkungan Politeknik Negeri Medan, yang dimana kami memiliki 3 orang perancang dengan tim yang pertama dengan nama Mutia Nadira dengan NIM 230508103 sebagai Project Manager. Yang kedua ada Christine GM Sipahutar dengan NIM 230508113 sebagai Data Collection, dan yang ketiga adalah Agustina Parhusip dengan NIM 230508117 sebagai Data Processing. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di kelas kolaborasi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan semester genap tahun ajaran 2023 sampai 2024 dengan dosen pengampu kami Ibu Indri Ditisari dan Bapak Praktisi Bapak Andra Onorman. Proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kelas kolaborasi perguruan tinggi dan praktisi dunia kerja dalam program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024. Adapun biodata dari dosen pengampu dan Bapak Praktisi dalam sistematis pengerjaan jalannya proyek tersebut ada dosen pengampu kami Ibu Indi Ditisari SCMSI. Ia adalah dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi sebagai dosen tetap PNS Penata TK1 atau golongan 3D jabatan fungsional lektor, dan ia berpengalaman di bidang akuntansi keuangan sektor privat selama lebih dari 10 tahun. Ia merupakan alumni Politeknik USU angkatan 1901. Dan Bapak praktis kami adalah Bapak Onorman, yang dimana ia adalah Foxstart System Developer selama lebih dari 15 tahun, konsultan sistem informasi dan akuntansi di beberapa kampus swasta dan kampus negeri di Pulau Sumatera Utara. Ia adalah koordinator ICT di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan atau disebut Unimed, CFTPNS pangkat 3D Penata TK1 yang merupakan alumni Politeknik USU angkatan 1901. Nah, adapun dari tim kerja mahasiswa di dalam proyek ini terdiri dari Project Manager sebagai saya sendiri Mutia Nadira dengan NIM 230508173. Saya adalah calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan dengan jurusan akuntansi. Saya kelas AK2A, saya lahir di Medan 19 tahun yang lalu. Saya ingin berambisi menjadi CEO dan menyukai dunia bisnis dan investasi. Saya suka makanan gurih versi all meat, apapun itu, tetapi saya tidak suka makanan pedas. Yang kedua, ada saya sebagai Data Collection bernama Christine GM Sipahutar dengan NIM 230508113, yaitu calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi di kelas AK2A, lahir di Medan 19 tahun lalu, dan ingin punya agensi dan sendiri, juga ingin menjadi akuntan yang handal. Hobi saya menonton drakor dan juga K-pop. Suka menghayal jadi pacar Renjun tapi tidak suka keramaian. Saya Agustina Parhusip dengan NIM 230508117, calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan dengan jurusan akuntansi, kelas AK2A. Lahir di Sidikalang 19 tahun lalu. Ingin punya proyek koleksi lightstick sendiri, menyukai dunia investasi, suka kentang dan Thai tea tapi tidak suka obat. Sistematis pengerjaannya kami menggunakan software Siska A versi 2.0 tahun 2024, yang dimana developer aplikasinya sendiri adalah Bapak Onorman. Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi atau Siska merupakan aplikasi jenis Accounting General Ledger yang dikembangkan menggunakan teknologi software RDBMS Microsoft Access tahun 2021, serta dapat mengoptimasi berbagai proses akuntansi dan keuangan untuk lingkup usaha mikro dan usaha kecil. Pada Siska versi 2.0 tahun 2024 ini memiliki fitur setup badan usaha, setup periode akuntansi, setup daftar akun, saldo awal, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Ini dikembangkan oleh Bapak Andra Onorman untuk saldo studio solusi dan lisensi GNU Public License. Ini kami menampilkan 6 poin. Yang pertama, gambar umum perusahaan. Yang kedua,
kedua, mekanisme dan kerangka tahapan. Yang ketiga, ada proses kunjungan dan pengambilan data. Yang keempat, ada perencanaan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan. Pada poin kelima, analisis kinerja bisnis berdasarkan informasi laporan keuangan. Dan pada poin keenam, ada saran dan rekomendasi. Nah, pada poin pertama ini ada gambaran umum perusahaan. Perusahaan yang kami pilih adalah Polmed Press. Polmed Press adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, tepatnya melayani fotokopi yang berada di dalam kawasan Negeri Medan. Pemiliknya ada di bawah naungan Pemda Medan yang beralamat di Jalan Alamat nomor 1 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20155. Bidang usahanya melayani segala bentuk fotokopi, print dan menjual ATK. Pada paparan kedua ada gambaran umum mengenai perusahaan, berkaitan juga gambaran ringkas terkait hal yang lebih teknis terkait putaran uang dan aspek akuntansi seperti modal awal sejumlah 60 juta rupiah, rata-rata nilai omset per bulan sejumlah 4.500.400 rupiah, jumlah orang pegawai atau pekerja yang aktif berjumlah 4 orang, perusahaan sudah rutin membuat laporan keuangan, dan perusahaan belum memiliki sistem informasi yang dimana dari sumber informasi mereka menggunakan sistem akuntansi dengan perhitungan menggunakan Excel. Dalam mekanisme penetapan proyek ini, yang pertama kami mengidentifikasinya. Identifikasi calon sasaran kami melakukan kontak awal dan mengajukan permohonan riset untuk laporan praktek. Pada poin kedua, kami melakukan persiapan yang dimana menentukan waktu berkunjung untuk berkunjung ke Polmed Press tersebut. Pada poin ketiga, kami mengambil data. Mengambil data ini, kami mempertanyai, mewawancarai owner yang bekerja di sana, berapa omset mereka, penjualan mereka. Dan yang keempat, kami mengolah data yang kami dapat dari data yang kami ambil. Dan yang kelima, kami analisis dan pelaporan data, membuat laporan analisis data kinerja usaha berdasarkan informasi akuntansi. Dan yang terakhir adalah pemaparan hasil yang seperti saya jelaskan sekarang. Kami melakukan PPT, membuat PPT, dan membuat tugas video untuk memaparkan hasilkannya. Pada tahap pengambilan data, kami melakukan proses kunjungan dan pengambilan data pada perusahaan jasa Polmed Press terjadi pada siang hari, tepat pada pukul 2 siang pada tanggal 2 Mei 2024. Proses pengambilan data berjalan dengan lancar, yang dimana kami mendapatkan bukti transaksi berjumlah 200 buah dan informasi lainnya. Foto dokumentasi pada saat kami mengambil data, yang dimana saya dan rekan-rekan saya sedang melakukan pengenalan diri, mengenalkan diri kami dari mana, kelas berapa, dan apa tujuan kami untuk mengambil data tersebut, agar pihak dari owner pun tidak curiga dengan kami, seperti saling kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa adanya kecurigaan satu sama lain. Selanjutnya masuk tahap perancangan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan. Di tahap ini telah dihasilkan beberapa identitas data sebagai berikut. Ada daftar akun, daftar saldo akun, daftar jurnal, buku besar kas, daftar neraca saldo, neraca, dan laba rugi. Selanjutnya, kami menyajikan daftar akun seperti kode akun 110100 dengan nama akun kas. Yang kedua, 110200 dengan nama akun bank, 110300 dengan nama akun piutang dagang. Yang keempat, ada 110400 dengan nama akun biaya dibayar di muka. Yang selanjutnya 210.500 pendapatan yang masih harus diterima, 210.100 hutang dagang, 210.200 hutang gaji, 210.300 biaya yang harus masih dibayar, 220.100 hutang pinjaman jangka panjang, 31.100 ekuitas pemilik, dan lainnya sampai di 51.101 beban lain-lain beban transportasi. Seperti yang kami sajikan pada slide ini, terdapat berbagai macam nama akun dan kode akunnya. Nah, dari data di atas, kita bisa melihat daftar saldo awal buat akun bulan Maret. Yang pertama ada kas senilai 36 juta, lalu perlengkapan dan bahan 5.600, peralatan dan mesin 85 juta, dan akumulasi depresiasi peralatan dan mesin senilai 8.500. Dan akun lainnya kita bisa lihat sendiri ya. Nah, di atas sudah ada terpampang dengan jelas daftar jurnal transaksi pengeluaran kas, yaitu di mana semua jumlah pengeluaran kas senilai 7.852.050 rupiah. Nah, di atas sudah terpampang dengan jelas jurnal penerimaan kas dan kas yang didapat senilai 8.641.400. Nah, berikut ini kami tampilkan daftar jurnal transaksi di Polmed Press selama bulan Maret 2024. Nah, di atas adalah buku besar kas dari akun perlengkapan dan bahan, piutang dagang, dan juga peralatan mesin. Nah, berikut ini adalah neraca saldo dari PT Press. Kita lihat bahwa kiri dan kanan adalah balance.
Nah, berikut ini adalah laporan laba ruginya. Kita bisa melihat bahwa Polmed Beras mendapatkan laba bersih senilai 1.517.600. Berikut merupakan neraca pada bulan Maret 2024 yang dimana jumlah pasifnya senilai 4.161.400. Tahap analisis kinerja bisnis berdasarkan laporan akuntansi. Di tahap ini, paparkan hasil analisis kerja bisnis berdasarkan informasi akuntansi di laporan keuangan. Yang pertama, apakah omset atau pendapatan jasa tumbuh? Ya, sebesar 4.541.400. Yang kedua, berapa nilai net profit marginnya? Sedang. Yang ketiga, apakah aset bertambah? Ya, sebesar 20%. Yang keempat, apakah aset bertambah terjadi karena modal atau ekuitas atau laba tahun berjalan yang bertambah atau hutang yang bertambah? Tidak ada. Yang kelima, jika masih rugi, proyeksi break even point atau balik modal kapan? Tidak ada rugi. Selanjutnya, statistik kinerja bisnis. Dapat kita lihat di sini yaitu adalah pertumbuhan omset sebesar 55%, yang kedua yaitu adalah pertumbuhan aset sebesar 20%, yang ketiga adalah net profit margin sebesar 25%, dan yang terakhir adalah rasio hutang terhadap aset yaitu adalah 0%. Paparan analisis kinerja bisnis. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Data menunjukkan adanya peningkatan pendapatan selama periode yang dianalisis, yang mengindikasikan keberhasilan strategi penjualan dan pemasaran. Yang kedua yaitu adalah efisien operasional. Pengeluaran operasional relatif stabil atau menurun sementara pendapatan meningkat, menunjukkan adanya efisien dalam operasional perusahaan. Yang ketiga adalah profitabilitas. Perusahaan berhasil mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, yang dapat terlihat dari peningkatan margin keuntungan. Saran dan rekomendasi. Berikan beberapa saran Anda untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis dari usaha jasa yang telah Anda analisis informasi akuntansinya. Dari beberapa saran tersebut, berikan rekomendasi mana yang sebaiknya terlebih dahulu dilakukan, serta sebutkan alasannya. Saran dan rekomendasi. Penguatan modal kerja. Memperkuat modal kerja dengan menggunakan sebagian keuntungan untuk memastikan likuiditas yang cukup dan mendukung operasi sehari-hari. Sekianlah presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga kesuksesan menjadi milik kita semua. Okay, let's begin. Put your hands up. Put your hands up.